Mengungsi banjir Desa Ndoro Payung, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, penuhi kebutuhan logistik secara mandiri dikarenakan minim bantuan dari pemerintah. Penggelapan uang arisan dan investasi bodong senilai lebih dari 2 miliar rupiah di Kota Semarang dilaporkan kepada polisi. Aksi unjuk rasa Aliansi Solo Raya pada 7 Maret 2023 meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak timnas Israel dalam laga Piala Dunia U20 di Indonesia. Selamat sore pemirsa, saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan dugaan penyelundupan mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY. Dugaan penyelundupan mobil mewah tersebut diketahui sejak bulan November tahun 2022 lalu. Laporan dugaan penyelundupan mobil mewah di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ke kantor wilayah Bea dan Cukai Jateng dan DIY dilakukan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Laporan tersebut disertai dengan penyerahan sejumlah dokumen dan bukti. Selain dokumen, Boyamin juga menunjukkan sejumlah foto mobil klasik yang diduga merupakan mobil yang diselundupkan. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Bea Cukai Jateng DIY, Cahya Nugraha mengatakan bahwa data diri Boyamin akan disampaikan kepada atasan dan langkah selanjutnya yaitu melakukan analisa laporan. Pihaknya juga menjelaskan bahwa ada kemungkinan Bea Cukai akan memanggil Boyamin untuk dimintai keterangan lanjutan. Nanti setelah itu akan saya sampaikan kepada Pak Kakanwil. Kemudian nanti Pak Kakanwil pasti akan menginstruksikan kepada bawahannya dari Kabid P2 maupun dari Kabid Kepatuhan Internal untuk menganalisa informasi ini. Kita akan analisa keakuratan datanya, kebenaran datanya, dan pasti akan kita tindak lanjutin. Itu Mas. Sementara itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa peristiwa tersebut sudah terjadi sejak 15 November 2022 silam. Dan seharusnya kasus tersebut sudah sampai di Kanwil Dirjen Bea dan Cukai. Selain itu, Boyamin menilai Bea Cukai lamban dalam menangani kasus yang justru menjadi temuan besar tersebut. Boyamin menjelaskan bahwa mobil yang diselundupkan merupakan mobil Mercedes klasik berwarna biru muda. Namun dalam data dokumen impor dan pembayaran custom, pada kontainer tersebut disebut mengangkut mesin overwrapping mesin 6 PK. Sedangkan data asli jenis mobil tersebut adalah satu buah mobil untuk merek Mercedes warna abu-abu dengan perkiraan harga barang sekitar 500 juta rupiah. Kalau jalur hijau itu kenapa tidak pernah diperiksa barang, hanya dokumen. Nah, tiba-tiba ini kemudian posisinya terlihat di X-ray mungkin barangkali. Sebenarnya ini kan dari pertemuan teman-teman juga gitu. Tapi kok kemudian jadi versi saya lamban, harusnya ini kan sudah penyidikan, dipublikasikan teman-teman. Kalau ada penyelundupan biasanya kan selalu rilis gitu kan. Nah, ketika saya nampaknya ada orang dalam yang agak jengah gitu dibocorkan ke saya, ya udah saya ambil alih kan. Selain itu, dugaan pelanggaran dan potensi kerugian negara dalam penyelundupan mobil tersebut, yakni seharusnya importir membayar pajak bea cukai 100% untuk mobil mewah atau sekitar 500 juta rupiah. Dan juga dugaan penyelundupan ini dikenakan denda, maka negara akan mendapatkan dana sebesar 1 miliar rupiah. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Sejumlah ibu rumah tangga di Kota Semarang mendatangi Mapolrestabes Semarang untuk melaporkan seorang owner arisan dan investasi atas dugaan penipuan. Korban yang diperkirakan mencapai 50 orang tersebut dengan total kerugian mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Puluhan peserta investasi dan arisan mendatangi Mapolrestabes Semarang untuk melaporkan YO, warga Kediri, Jawa Timur, seorang pengelola arisan dan investasi. YO diketahui telah menjadi bandar arisan
yang sudah berjalan selama 6 tahun yang lalu tersebut. Pada awalnya arisan berjalan lancar, namun pada November tahun 2022 mendadak macet. Para peserta arisan dan investasi mencoba untuk mencari keberadaan YO di rumahnya di Kediri, Jawa Timur dan di Semarang, namun belum juga ditemukan. Bahkan nomor telepon dan akun media sosial sudah hilang dan tidak ditemukan kembali. Kalau saya nyetornya dari Januari, kalau Mbak ini dari November ya. Berarti yang bermasalah itu dari November itu ya? Iya, dari November udah bermasalah. Dijanjinya baliknya berapa bulan setelah store katanya? 1 bulan. Tergantung arisannya beda-beda soalnya, Mas. Ya, awal-awalnya dia itu posting gitu kan. Saya tidak tahu itu benar apa enggak postingan dia, itu capturean teman-temannya dia posting gitu kan. Ya kita lihat, kita percaya dari situ. Dikirain dia tuh benar. Ternyata kan ya awal sekali benar nih, terus kesana nggak benar gitu. Terdapat 50 peserta yang diduga menjadi korban investasi dan arisan bodong dengan total mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Sebagian besar peserta tertarik dengan investasi dan arisan yang dikelola oleh YO yang menjanjikan keuntungan 20% untuk investasi. Dan arisan sebesar 20 juta rupiah cukup dengan membayar 17 juta. Ini juga lumayan, itu sebagian. Terus ada lagi sebagian yang dia pinjem uang nih, umpama hari ini aku pinjem ya, besok aku balikin tanggal segini gitu. Terus saya juga masuk itu, jadi totalnya saya 384 juta. Saat ini aparat Polrestabes Semarang masih menyelidiki kasus dugaan penipuan investasi dan arisan bodong dengan memintai keterangan dari para pelapor. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. Aliansi Solo Raya atau Ansor pada Selasa siang 7 Maret 2023 menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kota Solo. Dalam aksinya itu mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak timnas dari Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia mendatang.
Beginilah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Solo Raya atau Ansor di kantor DPRD Solo. Dengan membentangkan spanduk, mereka menyatakan sikap untuk menolak tim nasional Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang bergengsi tersebut. Selain itu, mereka juga meminta Presiden Joko Widodo agar bersikap tegas untuk menolak delegasi dari Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Penjajah dan konstitusi Indonesia hingga saat ini adalah melakukan perlawanan terhadap penjajahan dimanapun. Sehingga kehadiran di Indonesia melanggar konstitusi. Untuk itu kepada kepala negara, pola pemerintahan untuk bisa menolak atas dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebagaimana telah terjadi penolakan oleh presiden sebelumnya yaitu Pak Soekarno. Dengan demikian harapannya adalah kita bisa menjaga diri atas upaya kemerdekaan bangsa Palestina dan tidak mengakui adanya bangsa Israel. Koordinator aksi, Hendro Sudarsono, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan ini adalah untuk menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Di mana surat yang disampaikan tersebut berisikan surat penolakan tim nasional Israel yang rencananya akan berlaga di ajang Piala Dunia U20 di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Rianto, menjelaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan apa yang diminta oleh para pengunjuk rasa, yakni menyampaikan surat kepada Presiden RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Sugeng menegaskan bahwa setelah ini, pihaknya memastikan bahwa surat tersebut akan segera dikirim kepada Presiden dan Ketua DPR RI, seperti apa yang diminta oleh para pengunjuk rasa tersebut. Hari ini kan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap keikutsertaan dan kehadiran timnas kesebelasan Israel di perhelatan Piala Dunia U20. Sikap DPRD saya kira kami akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi Aliansi Solo Raya ini kepada dua institusi sebagaimana yang mereka harapkan. Sudah ada suratnya juga ya. Satu adalah kepada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah kepada Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani. Dan besok saya kira surat itu sudah bisa kami kirim ke dua institusi itu. Seperti diketahui, tim nasional Israel dipastikan lolos ke Piala Dunia U20. Dengan begitu, timnas dari negara Zionis tersebut bakal berlaga di Indonesia yang ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA sebagai tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada 2023 mendatang. Adapun Piala Dunia U20 berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Di mana Indonesia telah menawarkan 6 stadion yang diinspeksi oleh FIFA. Lokasinya adalah Stadion Jakabaring Kota Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Stadion Manahan Kota Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Kota Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta dari Kabupaten Gianyar. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Raditya Hirmansyah. Radit, pukul berapa aksi unjuk rasa tadi berlangsung, kemudian berapa lama dan ada berapa massa yang datang, Radit? Iya, terkait aksi yang dilakukan oleh Aliansi Solo Raya tadi di DPRD Solo, bahwa mereka tadi datang sekitar pukul 2 siang sudah berkumpul di sekitar area kantor DPRD untuk melakukan aksi demo menuntut keikutsertaan tim nasional Israel yang rencananya akan berlaga di Piala Dunia U20 yang di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada laga tersebut. Pada aksi yang dilakukan itu tadi Wakil Ketua dari DPRD Solo
Sugeng Rianto juga sempat menemui langsung para pengunjuk rasa yang datang ke kantor DPRD Solo tadi. Seperti itu, Budi. Baik, Radit. Tuntutan yang disampaikan dari pengunjuk rasa tadi apa saja, Radit? Terkait tuntutan para peserta tadi atau puluhan massa yang datang ke DPRD Solo tadi, bahwa mereka tadi menuntut menolak tim nasional Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Mereka menyatakan sikap dan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, terkait penolakan tim nasional Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah setelah ditunjuk oleh FIFA. Seperti itu, Puji. Radit, dari pihak DPRD sendiri bagaimana dalam menanggapi pengunjuk rasa tersebut? Adakah perwakilan yang menemui massa secara langsung? Puluhan massa yang datang tadi menuntut dan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI, yaitu Puan Maharani, terkait penolakan timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia U20. Seperti itu, Puji. Baik, Radit, pukul berapa massa mulai membubarkan diri dan apakah tadi berjalan dengan kondusif atau sebaliknya, Radit? Setelah ditemui oleh Wakil Ketua DPRD tadi bahwa perwakilan dari DPRD atau Wakil Ketua DPRD Solo tadi menyampaikan bahwa mereka menanggapi terkait permintaan dari puluhan massa yang datang ke DPRD tadi dan akan segera mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menolak bahwa timnas Israel tidak diperbolehkan atau menolak timnas Israel tidak diperbolehkan berlaga di Piala Dunia U20 seperti itu. Baik, terima kasih Radit atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami akan beralih ke berita selanjutnya. Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia di Kota Solo mensosialisasikan akan hak dan kewajiban supporter yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota yang telah memberikan hari ini. Pertemuan yang dilaksanakan di rumah dinas Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakoso tersebut, utamanya bertujuan untuk mensosialisasikan serta meminta masukan akan hak dan kewajiban supporter yang telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Wakil Ketua PNSSI Tommy Ermanto mengatakan selama Sarasehan ini pihaknya akan menampung semua aspirasi para supporter untuk diserahkan atau dikaji oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bentuk apa perlindungannya? Mungkin hukum ya, lalu advokasi juga misalnya masalah asuransi itu penting sekali, dan kedua masalah edukasi. Selama ini kurang komunikasi. Selama ini berupa undang-undang, tapi belum ada PP-nya, peraturan pemerintahnya. Diharapkan nanti lebih detail ada di PP-nya terbit itu. Dan satu lagi yang penting, selama ini pertandingan kita terhambat karena peraturan polisi yang menghambat jumlah penonton dibatasi. Nah ini seolah-olah kepolisian mesti fobia dengan supporter. Makanya kita akan mengajukan ke kepolisian diskusi supaya perpol ini diperbaiki. Tapi kalau tidak bisa, kita akan judicial review. Pihaknya juga menyoroti soal sulitnya para supporter untuk menonton secara langsung, lantaran adanya aturan pembatasan jumlah supporter yang hadir untuk menyaksikan pertandingan di stadion. Sementara itu, Ketua Pelaksana Sarasehan Supporter, Aulia Haryo Suryo, mengatakan bahwa total ada 19 kelompok supporter yang hadir dari 25 kelompok supporter di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman supporter yang dari Pak Samadi dulu, yang dari Solo, silakan. Suara-suara yang kita dengungkan di media sosial kadang
tidak bisa tersampaikan ke PSSI. Ya, harapan kami dengan adanya PNSSI ini suara-suara supporter yang ada di medsos atau ada yang lagi viral sekarang kayak Kanjuruhan itu bisa dapat diselesaikan. Pihaknya menjelaskan bahwa Kota Solo ditunjuk menjadi tuan rumah serasian supporter Jawa Tengah dan DIY untuk menampung suara para supporter, baik yang didengungkan seperti di media sosial, hingga yang telah disampaikan di PSIS dan Kemenpora. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Audit pengelolaan pasar ikan Balekambang yang dilakukan oleh tim Inspektorat Solo beberapa pekan terakhir telah selesai. Hasil bahan keterangan atau informasi yang berhasil dikumpulkan di berita acara pemeriksaan kini tengah masuk dalam tahap analisis. Pengelolaan pasar ikan Balekambang yang diduga bermasalah terus bergulir. Usai mendapatkan laporan dari Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara RI Jawa Tengah, tim Inspektorat Kota Solo melakukan audit selama beberapa pekan terakhir. Lilik Joko Sapianto, selaku Kepala Inspektorat Solo, menjelaskan bahwa kini tengah selesai dilakukan audit. Kemudian setelahnya akan masuk ke tahap analisis terhadap bahan keterangan dan informasi yang dikumpulkan. Dari hasil analisis tersebut, nantinya akan dilaporkan langsung kepada Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, di mana laporan tersebut akan disertai rekomendasi. Akan tetapi Lili enggan mengungkapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tersebut. Dia beralasan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Apalagi menurut Lili, rekomendasi dari Inspektorat Solo bisa saja dicoret, diubah, ditambah, atau dikurangi. Lili hanya mengatakan bahwa jumlah orang yang telah diperiksa sebanyak 7 orang dari unsur organisasi perangkat daerah dan pengelolaan. Unsur dari Dinas Perdagangan Solo turut diperiksa terkait awal mula keberadaan pasar ikan Balekambang. Dari informasi yang dikumpulkan, diketahui pasar ikan Balekambang lahir atas inisiatif pedagang ikan yang meminta keluar dari pasar Nusukan. Mereka meminta agar bisa berjualan di Balekambang, sehingga difasilitasi dan saat itu sudah dilakukan rapat bersama untuk membahas hal tersebut. Penyusunan itu analisa dan pemberkasan laporan. Sementara temuan masih belum kami informasikan secara detail, jadi ada beberapa existing yang sudah kami sampaikan tadi. Dari sisi keuangan, kemudian dari masalah pembongkaran itu, kemudian dari yang intinya bahwa awal mulanya sudah disepakati bahwa pemindahan pedagang itu sifatnya sementara. Dari informasi yang didapat, penempatan pedagang di Balekambang bersifat sementara. Seiring berjalannya waktu, jumlah pedagang bertambah banyak. Dikarenakan tempat yang ada tidak cukup, dilakukanlah pembongkaran pagar dan bangunan lain. Namun dari pembongkaran tersebut, kurang adanya perhitungan terlebih dahulu dari aset yang dibongkar. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah.
halal, bersih, dimakan, maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngomong Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng hari ini. 54 jiwa pengungsi di Balai Desa Doropayung penuhi kebutuhan logistik secara mandiri. Kondisi ini dikarenakan tak mencukupinya suplai logistik dari BPBD dan Dinsos kepada pemerintah Desa Doropayung. Kering tempe. Inilah aktivitas para ibu-ibu di siang hari, memasak untuk makan siang keluarga di pengungsian. Posko pengungsian di Balai Desa ini sudah berdiri sejak 1 Maret lalu. Meski begitu, fasilitas pengungsian mencakup tempat istirahat, air bersih, dan layanan kesehatan dari bidan desa. Kebutuhan logistik tak disuplai oleh pemerintah desa. Meski pada Jumat 3 Maret lalu, Desa Doropayung mendapatkan bantuan 25 paket sembako dari BPBD, serta bantuan alat masak dan 5 paket pakaian bayi. Sementara dapur umum yang tersedia hanya ada di Kecamatan Juwana, yang didirikan oleh komunitas kerukunan umat beragama, di mana dalam sehari, di dapur umum ini harus menyiapkan 1.000 bungkus nasi. Kini pemerintah desa belum berani membagikan bantuan lantaran jumlahnya yang terbilang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pengungsi. Sebenarnya ya yang diperlukan dari pengungsi adalah logistik, karena memang di KKUB Juwana di Pendopo itu ada dapur umum, tapi kita baru kebagian 3 hari dia bekerja, kita baru kebagian 1 kali. Tapi ya kita syukuri, kemarin ada relawan dari Desa Mbajomulyo, dari Desa Kertomulyo memberikan bantuan nasi bungkus sebisa mungkin. Pemerintah desa meratakan dalam arti RT 1 sampai RT 9 kita ratakan, biarpun nggak memenuhi, tapi kita coba berbagi, saling merasakan gitu. Tapi kalau untuk di posko sendiri, di 3 posko itu tadi dari warga memenuhi kebutuhannya sendiri untuk logistik. Swadaya. Hingga kini para pengungsi cukup mengeluhkan minimnya pasokan logistik di pengungsian. Salah satu warga mengaku bahwa warga di pengungsian mereka harus memenuhi kebutuhan logistik secara mandiri, sementara untuk bekerja pun juga kesulitan. Di sini dari pengungsi makannya dicukupi sendiri atau bagaimana, Pak? Dicukupi sendiri, kadang ya kalau dari desa kan tidak sepenuhnya kan, bantuan setiap siang atau pagi atau sore kan tidak 3 kali sehari. Kalau kita kebutuhannya 3 kali sehari. Untuk diketahui, posko dan jumlah pengungsian di Desa Doropayung tersebar di Balai Desa Doropayung, yakni sebanyak 20 KK, 54 jiwa. Kemudian di Stasiun Juwana ada sekitar 17 KK dan 46 jiwa. SD Negeri 1 Doropayung sebanyak 30 jiwa, serta Sanggar Senam Mamura terdapat 11 KK dengan 30 jiwa. Hingga kini ketinggian air di Desa Doropayung stabil dari 30 cm hingga 1,5 meter. Adapun penurunan air hanya 1 hingga 2 cm setiap harinya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami telah terhubung dengan rekan kami Mutia Parasti. Mutia, bagaimana kondisi warga di pengungsian saat ini, Mutia? Baik, Puji. Dan pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwasanya saya sedang berada di Balai Desa Doropayung, di mana di Balai Desa ini merupakan lokasi atau posko pengungsian yang ada di Desa Doropayung, di antara 4 posko. Di antaranya salah satunya di Balai Desa Doropayung sendiri, kemudian ada di Sanggar Senam Pamura, kemudian di X Stasiun Juwana, dan juga SD 1 Doropayung. Untuk kondisi para pengungsi yang ada di Balai Desa Doropayung sendiri, untuk sore ini dari para pengungsi melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci, kemudian beraktivitas bersantai, kemudian ada beberapa tadi juga yang memasak untuk mempersiapkan makan malam untuk nanti, kemudian ada juga beberapa yang bercengkrama bersama para tetangga. Yang kebetulan di lokasi saya berdiri ini tidak ada genangan air sama sekali. Begitu, Puji. Baik, Mutia, kalau tadi dikabarkan warga di pengungsian kekurangan logistik, bisa Anda kabarkan bagaimana untuk kebutuhan logistik keseharian warga di sana, Mutia? Baik, Puji, untuk pemenuhan logistik di Balai Desa Doropayung sendiri dari masyarakat, terutama para pengungsi di sini, berupaya untuk memenuhi kebutuhan logistik secara pribadi dengan memasak sendiri-sendiri. Terlihat bahwasanya di sebelah kanan saya ini banyak sekali berjajar kompor-kompor, di mana dari pagi hingga sore hari ini para ibu-ibu biasanya memasak di sini untuk memenuhi kebutuhan logistik selama di pengungsian. Untuk diketahui bahwasanya di posko pengungsian ini sudah berdiri selama 1 minggu, di mana sampai detik ini juga belum ada bantuan yang turun. Dan kami juga sempat tadi mewawancarai dari Bapak Saleh selaku sekretaris desa bahwasanya sebetulnya sudah ada bantuan dari BPBD Kabupaten Pati berupa 25 paket sembako, dan dari Dinas Sosial berupa alat memasak dan juga 5 paket pakaian bayi. Namun dari pihak pemerintah setempat juga belum berani untuk membagikan kepada masyarakat dikarenakan jumlah pengungsi yang cukup banyak, sementara bantuan yang didapatkan tidak mencukupi. Meski di Balai Desa Doropayung ini jumlah pengungsi adalah 20 KK dengan 54 jiwa, namun maupun di posko-posko yang lain, namun juga banyak dari warga yang juga mengungsi di wilayah atau di rumah tetangga yang terdekat yang tidak tergenang oleh banjir. Begitu, Puji. Baik, Mutia, kemudian selain logistik, apakah ada keluhan warga atau kebutuhan warga yang masih dirasa kekurangan, Mutia? Baik, Puji, untuk keluhan warga sendiri, beberapa warga mengeluhkan terkait penyakit gatal-gatal, kemudian batuk pilek, dikarenakan juga kondisi wilayah yang tergenang banjir. Kemudian dari para masyarakat ya, atau pengungsi yang ada di Balai Desa Doropayung sendiri juga hilir mudik dari posko kemudian ke rumah untuk membereskan atau membersihkan rumah mereka dari lumpur, mengingat endapan lumpur yang masuk ke dalam rumah biasanya sulit untuk dibersihkan, sehingga dari para warga juga berinisiatif untuk sedikit demi sedikit membersihkan endapan lumpur yang ada di rumah mereka. Meskipun hingga saat ini juga banjir di Desa Doropayung sendiri belum surut. Kemudian warga juga memerlukan bantuan berupa selimut, kemudian obat-obatan seperti minyak kayu putih, kemudian susu dan juga pampers. Mengingat di sini juga ada lansia maupun bayi yang berada di Balai Desa, di posko pengungsian Balai Desa Doropayung sendiri. Begitu, Puji. Baik, Mutia. Keadaan banjir sendiri saat ini seperti apa, Mutia? Apakah sudah surut atau sebaliknya? Baik, Puji, untuk kondisi banjir terutama di Desa Doropayung sendiri untuk hari ini dikatakan stabil, bahwasanya tidak ada peningkatan. Namun ada sedikit penurunan, yakni sekitar 1-2 cm, dan untuk ketinggian banjir atau genangan di Desa Doropayung ini bervariasi dari 30 cm hingga 1,5 meter, di mana di desa ini terdapat 9 RT
Dan dari 9 RT tersebut hanya ada 1 RT, yakni RT 2 yang tidak tergenang banjir. Masyarakat mengharapkan supaya banjir ini segera surut, supaya masyarakat juga bisa, terutama dari para pengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing. Begitu Puji. Baik Mutia. Terima kasih Mutia atas laporan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pati selenggarakan penanganan cedera olahraga. Kegiatan yang diikuti oleh 40 orang dari cabang olahraga Kabupaten Pati ini dapat diberikan bekal penanganan cedera pada atlet. Sebanyak 40 orang peserta mengikuti pelatihan penanganan cedera olahraga pada 7 hingga 9 Maret 2023. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Pati ini diharapkan dapat membantu masing-masing cabang olahraga di Kabupaten Pati agar dapat memiliki tenaga teknis penanganan cedera. Ini adalah untuk memberikan pelatihan teknis penanganan cedera agar nantinya tiap cabang olahraga mempunyai tenaga teknis dalam aktivitas pembinaannya. Pihaknya optimis bahwa agenda ini diharapkan mampu mendongkrak pemahaman penanganan cedera menjelang Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Apalagi Kabupaten Pati juga optimis akan menduduki peringkat kelima pada klasemen Pekan Olahraga Provinsi Jateng 2023. Untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi para tenaga teknis di cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pati dan khususnya yang bertanggung jawab menangani atlet kita terjadi olahraga cedera. Pihaknya optimis bahwa agenda ini diharapkan mampu mendongkrak pemahaman dan penanganan cedera menjelang Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Apalagi Kabupaten Pati justru optimis akan menduduki peringkat 5 pada klasemen Pekan Olahraga Provinsi Jateng 2023. Acara pelatihan penanganan cedera pada atlet ini secara langsung dibuka oleh PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro. Dalam kesempatan tersebut, Henggar juga berpesan agar para peserta nantinya dapat menerapkan pelatihan penanganan cedera pada atlet tersebut dengan baik dan benar. Pihaknya juga berharap usai pelatihan ini para peserta dapat meningkatkan wawasan dan kompetensi bagi tenaga teknis yang menangani cedera di cabang olahraga di Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.